Waduh, di depan saya ini 3 profesor Pak. Enak begini ya Pak. Amin. Udah Pak, tanggapannya Pak. Semoga didukung. Amin. Saya ingin wawancara ini seperti apa? Bapak dilatih sama itu. Bapak. Oke, terima kasih Bapak sekalian. Yang nomor 1 Ibu Natali, Ibu Hesti. Bawah di sebelah sana bawah. Ibu Titi. Ibu Titi. Ibu Vina. Dalam satu meja hanya terdiri 3 orang saja. Ya, selain perwakilan di nomor 1 meja hanya mendapatkan 3 perwakilan orang saja. Yang lainnya bisa meninggalkan arena lomba. Terima kasih. Hanya 3 orang di meja, hanya 3 orang di tiap meja. Karena kita ada lomba untuk bisa meninggalkan arena tadi. Nantinya Pak, nantinya. Tapi kalau bahasa kayak dua. Ini BKM. Itu silakan. Buat ini loh. Mas. Sama-sama nggak bisa kan? Ini merupakan hari yang luar biasa bahwa tidak Mas sudah tahun ke-24 tahun Menteri berdiri sejak tahun 2001 dan semakin hari semakin berkembang semakin maju bukan karena yayasan tapi karena kita semua, karena Bapak Ibu sekalian yang berjuang dalam hidup ini.
Mungkin ada beberapa hal yang saya jelaskan saja, terutama bagi rekan-rekan yang baru bergabung di negeri. Mungkin ada sedikit kita. Jadi sebenarnya nama, jadi ini dimulai pada tahun 1988 pada saat kami membentuk yayasan yang itu namanya Yayasan Pendidikan Bakti Nusantara yang saya pegang. Kemudian pada tahun 89 kita mulai menyusun usulan mendirikan universitas dan kita mulai menyewa gedung di Jalan Ijen nomor 9092. Karena kami mengusulkan waktu itu sudah ada nama Universitas Tribhuwana, belum ada tiga ini. Sebelum nama itu diputuskan, saya ingat betul Pak Bambang dan Pak Mani. Kalau sebenarnya pada bulan Mei tahun 1990 dilantiklah Ketua Sekolah Tinggi Pertanian almarhum Bapak Sumaryo. Nah waktu itu beliau menjabat sebagai Direktur Akademi Penelitian Pertanian yang pertama di Tanjung, yang sekarang dipakai Hotel Ujian Yusuf di sana. Nah pada saat itulah atas prakarsa almarhum, waktu itu banyak pegawai pertanian dari NTT dan Timur Tengah yang menempuh pendidikan tinggi oleh Pak Sumaryo misalkan kaki semua disarankan untuk kuliah paralel dengan Tribhuwana, sehingga mata kuliah yang diambil di sana langsung diparalelkan. Waktu itu aturannya seperti itu. Sehingga saat itulah makanya muncullah banyak mahasiswa dari NTT. Mungkin ada yang bertanya-tanya kenapa kok banyak dari NTT. Dalam rangka ulang tahun OIT yang ke-24, rangkaian acara yang sudah kami lakukan dari awal mulai Juli, itu ada beberapa lomba-lomba, diantaranya ada lomba badminton, ada tenis meja, catur, dan juga pada siang hari ini ada kreasi tumpeng yang akan dinilai oleh para juri dari yayasan. Nanti akan diumumkan setelah apel selesai. Kegiatan lomba ini untuk mempererat hubungan kita dari internal Unitri khususnya dalam menambahkan keharmonisan dalam keluarga kita besar Unitri dengan tema bertransformasi dalam harmoni berdampak untuk negeri. Jadi apa yang kami lakukan di sini khususnya di Unitri biar berdampak pada negeri, kita bisa memberikan seperti motonya kita adalah kampus kerakyatan, di mana setiap mereka yang menginginkan pendidikan itu kita bisa di sini dengan beberapa beasiswa yang sudah disiapkan. Dan kegiatan ini khususnya di hari ini adalah hari kebahagiaan kita bersama, khususnya di para dosen dan tendik termasuk mahasiswa untuk bisa meraih sukses lebih ke depannya, karena keharmonisan yang sudah kita tanamkan saat ini akan berdampak pada negeri khususnya nanti untuk di masa depan. Serta lomba tumpeng sendiri berapa banyak? Tema tumpengnya ada? Kalau tema tumpengnya hanya festival kreasi tumpeng saja. Untuk temanya ngikutin dari Dies Natalis ke-24 itu. Untuk pesertanya ada 24 tumpeng dari setiap unit yang diinginkan untuk mewakili dari beberapa unit, dari prodi dan juga dari kepala unit dan sebagainya. Itu ada 24 tumpeng. Dan yang hadiri hari ini dari peserta dosen dan tendik itu ada 256 peserta yang akan hadir untuk mengikuti apel pada pagi hari ini. Ini kegiatan awal. Ini kegiatan puncak di Dies Natalis karena Unitri berulang tahun di tanggal 2 Agustus. Kebetulan ini yang ke-24 Unitri berulang tahun. Mudah-mudahan dengan kreasi tumpeng ini, kebersamaan dalam menata tumpeng dan sebagainya, mempererat hubungan antara dosen, tendik, dan juga sesama kita lingkungan di sini. Tadi 24 itu dari prodi atau dari UKM berapa? Dari kreasi tumpeng yang ditunjuk itu adalah beberapa prodi dan unit.
seperti unit MBKM, LP3, kemahasiswaan, terus penerimaan mahasiswa baru, UPMB, BAK akademik, termasuk BPM dan sebagainya. Jadi 24 itu dari prodi dan unit-unit yang lain. Kalau yang membedakan dengan peringatan Natalis ini apa? Kalau sebelumnya hanya ada lomba-lomba, beberapa lomba seperti bulu tangkis, terus habis itu apel. Jadi tidak ada kreasi tumpengnya. Hari ini ada kreasi tumpeng dan juga hari ini juga ada pemberian beasiswa anak asuh di beberapa sekolah negeri ataupun swasta, SD dan SMP. Yang diwakili setiap sekolah nanti ada satu siswa sama satu guru yang mewakili datang hari ini. Tapi di satu sekolah itu ada sampai dengan 15, ada yang 12, ada yang 13 mahasiswanya dari yang kita berikan kepada mereka. Total siswanya berapa? Ada 11 sekolah dari SD sampai dengan SMP. Satu sekolah itu ada yang 10, ada yang 11, ada yang 13. Banyak, kurang lebih di atas 100, hampir 150-an. Itu beasiswa penuh, separuh atau gimana? Biasa kita berikan subsidi setiap bulannya kurang lebih di angka sampai dengan 50 atau 100 uang saku mereka untuk kita memberikan kita kepada mereka, memberikan subsidi beasiswa itu kepada mereka. Jadi setiap bulannya kita berikan ke sekolah masing-masing yang ditunjuk oleh sekolah. Ke sekolah ketika sekolah ya? Sekolah. Bukan masuk sini bukan ya? Enggak. Ada tiket atau apa? Enggak ya? Enggak. Jadi dari kita memberikan kepada sekolah masing-masing yang sudah tunjuk uang saku itu, uang beasiswa. Unitri seperti saat ini, Unitri tahun 2001 itu kita hanya punya gedung satu, lantainya tegel, jalannya tanah, bisa mendatangkan gubernur dan bupati Jawa Timur. Kita sekarang modalnya sudah luar biasa, nama sudah punya, administrasi sudah oke, isi sudah oke, tinggal bagaimana Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian melanjutkan. Memang persaingan lebih besar, lebih berat. Dikatakan Pak Bambang, perguruan tinggi negeri menerima mahasiswa ugal-ugalan. Saya dengar Universitas Brawijaya akan buka lagi berapa fakultas, berapa menang atau berapa fakultas. Di samping beberapa tempat di kabupaten. PTS juga makin banyak yang baik di daerah. Tantangannya makin berat. Oleh karena itu kalian harus berjuang lebih berat. Dan juga saya pesankan terutama kepada yang merasa sudah senior, sudah tua, seandainya nanti ya, guru jadi dekan, jadi wakil rektor, ya, karena ini kan ganti generasi, kalau tidak mendapat jangan kecewa. Ya. Di perguruan tinggi itu biasa. Habis jadi rektor, jadi dosen, habis jadi rektor, jadi ketua jurusan, habis jadi rektor, ya jadi apa? Ketua lab itu biasa. Jadi jangan nanti merasa disingkirkan. Itu yang saya pesankan. Berikutnya SD Biologi. SD Lulusan 1. Selanjutnya Eni Sunandi. SD Merjana. MPS Muhammadiyah 1. SMP Sendiri. SD 21. SMP 25. SD 22. Semua yang telah berpartisipasi dalam tapi
dari pertanyaan tersebut diwakili tetap harus mengingat dan menuju kepada 3 pemenang. Ya. Baik, dari beberapa ini kami menilai bahwa semua peserta sudah sesuai dengan tema yang diusung masing-masing. Kemudian dapat menggabungkan dari harmoni, kreativitas, seni dalam menata, kelengkapan lauk-pauk serta makna filosofinya. Seperti kita tahu bahwa Tumpeng itu tidak hanya indah dilihat secara visual, tapi apa sih makna yang menggambarkan di dalam Tumpeng itu sendiri. Tapi bagaimanapun tetap sekali lagi kita tetap harus memilih semua baik, terbaik dari yang terbaik, ya. Jangan berkecil hati bagi yang tidak hafal ya, karena kita tetap harus syukuri kebersamaan ini dan tetap semangat. Oke, saya akan mendengar dari peringkat 3. Peringkat 3 lomba resiko dimenangkan oleh agribisnis. Oke, silakan perwakilannya bisa diberikan. Oke, juara 2 dengan perolehan nilai sebesar 344 diraih oleh TIP. Siapa ya? Jadi juara pertama. Oke, juara pertama dalam lomba resiko dalam rangka sekali itu lomba hari ini diraih oleh Pasar Sarjana. Teman-teman satu ini boleh maju, 1, 2, 3. Kemudian ada Bapak Komunitas Buana Tunggadewi, kemudian ada Menita, kemudian ada beberapa makanan berbasis lokal. Di sini intinya adalah kami berharap bahwa
seperti dikatakan oleh Ketua Yayasan tadi, ini tahun pergantian regenerasi tahun ini. Jadi kami yang pertama itu sudah mulai, nanti kita alihkan ke generasi berikutnya. Itu diantara sehingga pas 24 tahun lah kita beres. Ini berarti generasi kedua, Pak? Ya, maksudnya generasi kedua itu ya nanti kan selama ini kan jadi rektor, jadi yang itu kan orang yayasan juga, termasuk saya juga untuk menyelesaikan yang lama-lama karena memang ya bukan berarti kami pengen jabat terus bukan seperti itu, tapi karena masih megang keinginan dan misinya dulu. Nah, sekarang sudah kami yakin sudah mantap. Oke, kita lepaskan ke generasi berikut. Soal rektor berikutnya siapa nanti masih dalam proses sekarang. Ini kan sedang dalam penjaringan. Rencananya mungkin dokumentasi dengan baik mungkin pertengahan Agustus. Mudah-mudahan sebelum akhir Agustus sudah ada sertijab rektor lama dan baru. Pak, harapan ke depan Pak setelah 24 tahun Pak Unitri? Ya kita harus berjuang lebih keras lagi lah sekarang karena di era sekarang kan persaingan semakin ketat. Apalagi terus terang aja kan PTN semakin gencar merekrut mahasiswa. Jadi ya terutama PTN BH ya. PTN yang berbadan hukum itu kan memang tanda petik seperti swasta sebenarnya. Buktinya itu seperti UB aja tempat kerja saya dulu, ya sekarang masih. Itu kan lebih 50% itu mahasiswa mandiri. Mandiri yang seperti swasta lah. Kan memang dulu saya dengar ceritanya kenapa di PTN BH kan itu maunya dulu kan supaya dia mandiri, bisa jual inovasi, jual jasa, tapi karena belum bisa ya rekrut mahasiswa sebanyak-banyaknya. Nah, mahasiswa anak muda kita itu kan meskipun mahal karena PTN ya dikejar. Itu. Pak, di usia 24 tahun ini positioningnya Unitri di kampus di Malang Raya, Jawa Timur, Indonesia. Ya, kita lumayan di Malang sudah ya posisinya kita baik lah di Malang. Kalau lihat Bebo Matrik apa itu kita tuh dari 56 perguruan tinggi swasta ya. Itu masuk negeri 60 lebih. Kita masih nomor 6 di swasta itu lumayan lah. Dalam arti dari jumlah mahasiswa, dari SDM. Kita SDM kami sudah lumayan bagus kok. Kita sudah cukup pakai yang S3 dan kita sudah merekrut mahasiswa dari berbagai macam wilayah. Apa yang masih perlu ditingkatkan? Yang kita jelaskan ya itu tadi kita harus baik melayani yang sudah ada di sini. Mahasiswa kita layan sebaik-baiknya supaya bisa cerita ke lainnya supaya masuklah Unitri gitu loh maksudnya. Itu aja yang saya minta. Karena beda dengan terus terang aja maaf ya dengan PTN lah, PTN dosen PTN itu kan nggak peduli dengan mahasiswanya. Mahasiswa datang sendiri. Nah kalau PTS itu kan itu bedanya, beratnya itu PTS. Sesulit apa sih Pak ketika di Malang kan ada 2 PTN BH nih Pak ya? Ya, UM sama UB ya. Sesulit apa sih Pak kondisi sekarang dari pengalaman kampus swasta untuk ya ini bukan karena ternyata bukan karena biaya, karena PTN itu kan juga mahal, juga banyak kerja. Jadi ini salah satunya yang menjadi kendala itu adalah karena status itu. Karena apapun juga di kita pun itu masih namanya negeri itu masih lebih baik dari swasta. Ini perkara gengsi saja gitu Pak? Ya saya nggak tahu apakah itu betul gengsi apa enggak, tapi image itu kan masih ada. Nah, negeri itu lebih bagus dari. Padahal kan banyak swasta yang bagus. Dan kalau kita pikir, ya saya bukan membela ya. Kalau kita pikir kan di Indonesia itu ada sekitar hampir 5.000 perguruan tinggi. Itu yang swasta 70%. Berarti sarjana kita di Indonesia itu 70% dari swasta sebenarnya. Pak Rektor kalau melihat kebijakan PTN BH itu sebetulnya mendorong kampus negeri menjadi inovatif atau menjadi tukang keruk? Ya yang betul inovatif tadi. Jadi harusnya dia dianggap sudah kuat, SDM-nya bagus, fasilitasnya oke. Dia oke kamu lepas, silakan kelola sendiri uangnya, silakan cari dana dari usaha sendiri. Ya seperti atau UMM kan bagus, UMM itu kan dari dulu PTN BH itu dari lain. Kita juga dari lain karena upaya sendiri. Nah itu mungkin yang belum PTN BH belum siap. Artinya belum siap, belum bisa jualan inovasi, belum bisa jualan jasa. Akhirnya ya
cari uang kan harus bayari dosen, dan apalagi pegawai sekarang di PTNBH itu bukan PNS, yang baru-baru itu non PNS, sehingga harus dibayar oleh kampus sendiri.